Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Yusuf Pringsewu. Hari ini Minggu 24 September 2023. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Saudara-saudari seiman, Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang pemilik kebun anggur yang mengajak pengangguran untuk bekerja di ladangnya dan kemudian memberi mereka upah atas kerja mereka. Semua yang bekerja pada hari itu, entah yang terdahulu maupun yang terakhir, mendapat gaji nominal yang sama. Sayangnya mereka yang terdahulu bekerja kecewa karena upah yang sama dengan pekerja yang datang terakhir. Saudara-saudari seiman, dalam perjalanan hidup sehari-hari, kita sering terjebak dengan cara pandang atau pola pikir kita untuk memahami ajaran dan perintah Tuhan, seperti dalam pemerintahan atau perusahaan yang lebih lama bekerja, apalagi orang yang punya skill atau keterampilan dan kapasitas tertentu, pasti mendapatkan tempat dan juga gaji yang lebih besar. Cara berpikir seperti inilah yang menjadi dasar pijakan untuk protes para pekerja dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, yang merasa lebih banyak jam dalam pekerjaan dan juga lebih banyak berjasa dibanding dengan yang lainnya. Saudara-saudari seiman, Tuhan punya cara berpikir yang berbeda sekali dengan kita. Bahkan seringkali menjungkir balikkan cara pandang kita sebagai manusia. Bukan lamanya waktu atau banyaknya jasa manusia yang menjadi penilaian Tuhan, tetapi kerelaan dan ketulusan dalam berpartisipasi pada karya keselamatan Tuhan. Upah atau gaji pada kriteria kemurahan hati Tuhan sendiri yang penuh belas kasih, bukan sekedar nilai keadilan dalam kacamata manusia. Maksudnya, kalau sudah tiba saatnya Tuhan memanggil, kita semua nantinya masuk surga yang satu dan juga sama. Saudara-saudari seiman, menjadi seorang Kristen berarti kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita dan cara bekerja serta partisipasi aktif kita dalam pekerjaan Allah. Ketamakan dan iri hati adalah masalah dalam kehidupan kita. Kita jatuh dalam sikap tamak dan iri karena Allah memberi sesuatu yang sama atau bahkan lebih istimewa kepada orang lain dan bukan terlebih dahulu kepada kita. Kita beranggapan bahwa kitalah yang lebih pantas dan juga layak untuk menerima rahmat Allah. Ketamakan dan iri hati ini akan menghantar kita untuk berpendapat bahwa kita tidak mau dibandingkan dan disamakan dengan orang lain. Kita berbeda dengan mereka. Mereka seharusnya tidak layak mendapatkan perlakuan dan pemberian yang sama dengan kita. Itulah yang akan terjadi jika ketamakan dan iri hati menguasai hidup kita. Itulah yang akan terjadi jika kita tidak menyatukan diri kita dengan cara berpikir Allah, berperilaku dan berperasaan. Semakin kita tidak memberi waktu untuk berdialog dengan Tuhan, kita semakin tidak mengenal cara berpikir dan cara berperilaku serta cara berperasaan Allah. Semakin kita memberi waktu untuk Allah, semakin kita mengenalnya dan kita akan semakin dijauhkan dari ketamakan dan juga iri hati. Saudara-saudari seiman, hari ini kita diajak untuk belajar murah hati, bahwa murah hati itu tidak sepadan dengan sekedar upah yang diterima. Allah sungguh murah hati karena Dia tidak hanya melengkapi kebutuhan kita, tetapi membuka peluang agar kita bisa berkembang dan juga berkarya. Sayangnya kita sering terjebak dengan tolak ukur manusiawi kita. Dan semoga melalui bacaan hari ini, kita sekalian diajak untuk berani membuka diri dan merasakan kemurahan hati Allah sebagai ruang cinta yang besar untuk tumbuh dalam iman sebagai anak-anak Allah yang baik. Kita semua dipanggil untuk bekerja,
melayani Allah dan sesama dengan kemurahan hati dan sukacita. Kita diajak untuk tidak menuntut Tuhan untuk berbuat lebih kepada kita dibandingkan dengan yang lain, tetapi kita diajak untuk terus-menerus menyerahkan diri kita pada kemurahan Tuhan, dan juga kita diajak untuk terus berkarya bagi Tuhan dan sesama dengan penuh kerelaan dan juga penuh ketulusan. Semoga rahmat Allah senantiasa memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.